Ya. Ya, selamat pagi. Ini Bapak Direktur, kemudian juga Bapak Sekretaris dan serta teman-teman guru yang berasal dari berbagai daerah. Selamat berjumpa, tetap sehat dalam menjalani kehidupan kita. Selamat pagi, Pak. Ya. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan tentang penyederhanaan KD untuk kelas 9. Untuk menjadi kelas 9, khusus di masa khusus ini secara garis besar ada KD materi pokok. Kemudian untuk di masa khusus ini, setelah kami telah mencapai bahwa bisa di-merger menjadi 7 KD atau kita integrasikan ke dalam 7 KD yang itu nanti merupakan ada beberapa materi yang kita hilangkan, beberapa KD diintegrasikan kepada KD yang mungkin nanti akan lebih lanjut akan kita lihat secara terperinci. Kemudian ada 15 materi pokok yang kami tawarkan. Nah, kita akan melihat tentang skema penyederhanaan KD PAK atau KD Pendidikan Agama Katolik dalam masa khusus untuk kelas 9. KD yang lama, KD yang pertama, ini kami anggap sebagai KD prasyarat, sehingga ini bisa digabungkan dengan KD kedua, yang kami anggap ini adalah sebagai KD esensial. Karena pada KD yang kedua, ini lebih menekankan tentang bagaimana beriman Kristiani. Nah, sekarang maka dari KD pertama dan KD kedua yang lama itu digabungkan, diintegrasikan, kemudian menjadi KD pertama pada masa khusus. Tetapi pada KD yang pertama ini ada beberapa materi pokok yang dihilangkan, tapi ada materi yang nanti digabungkan dalam KD pertama dalam masa khusus. Nah, kemudian yang berikutnya, KD yang ketiga ini bicara tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ini kami anggap adalah sebagai KD yang esensial. Sedangkan KD keempat ini adalah sebagai KD pengembangan, yaitu bicara tentang hak orang beriman dalam masyarakat. Maka dari KD ketiga dan keempat ini menjadi KD kedua. KD keempat ini diintegrasikan ke dalam KD ketiga. Sehingga nanti skemanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, KD yang kelima, ini adalah berbicara tentang keluhuran martabat manusia. Ini kami esensial, maka KD yang kelima ini dipertahankan. Kemudian demikian juga dengan KD yang keenam, itu adalah KD yang berbicara tentang keadilan dan kejujuran. Ini perlu dipertahankan untuk mengembangkan perilaku adil dan jujur dalam diri peserta didik sebagai bekal dalam hidup bermasyarakat. Kemudian KD 1.7 ini juga kami anggap sebagai esensial. Ini bicara tentang lingkungan hidup. Ini adalah sangat penting ditanamkan kepada peserta didik kita di tengah-tengah krisis lingkungan hidup ini. Nah,
Kemudian Bapak Ibu, KD yang ke-8 itu tentang membangun persaudaraan sejati. Kemudian KD yang ke-9 itu dianggap sebagai KD perluasan yang bisa diintegrasikan ke KD 18 sehingga dalam KD yang baru menjadi KD 16. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk pembahasannya. Demikian juga untuk yang ke KD terakhir itu bicara tentang cita-cita. Yang KD 10 itu berbicara tentang sakramen perkawinan dan sakramen tabisan. Ini kita gabungkan menjadi KD 1.7 sampai 4.7. Kemudian bagaimana dengan materinya? Sekali lagi Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Maman juga Pak Patrik, bahwa ini adalah materi ini kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu akan melihat apakah materi ini menjadi materi pokok sesuai dengan situasi dan kondisi di mana Bapak Ibu mengajar, ya silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan. Jadi kami bicara yang pertama adalah KD. Yang pertama itu alas sumber keselamatan sejati. Ini nanti akan berbicara tentang Wahyu, kita singgung di sini. Kemudian yang kedua ini adalah sebagai tanggapan bangsa atas wahyu Allah. Maka disitulah iman Kristiani. Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah dan beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah di KD yang lama, Bapak Ibu bisa singgung pada bagian yang kedua ini. Kemudian yang berikutnya adalah iman dan kebersamaan dalam jemaat, karena dalam beriman itu mengandung dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek sosial. Karena dalam pengembangan iman ini kita tidak bisa mengabaikan peran jemaat. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah Maria teladan umat beriman. Ini tetap kami pertahankan, karena ini sejak ini bergulir dari awal, ini menjadi kepada KWI bahwa Maria ini salah satu menjadi ciri khas dari kita, sehingga ini kita sampaikan di sini untuk menjelaskan bagaimana peran Bunda Maria dalam seluruh karya keselamatan Allah ini, sekaligus dia menjadi teladan umat dalam kehidupan beriman. Kemudian yang berikutnya itu adalah KD 1.2 sampai 4.2 atau KD kedua. Itu materi pokok yang kami tawarkan adalah hak kewajiban sebagai anggota gereja dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Jadi ini Bapak Ibu bisa merger dua materi ini. Kemudian yang berikutnya KD yang ketiga, yaitu keluhuran martabat manusia dan mengembangkan budaya kehidupan. Ini masih sama dengan yang lama. Kemudian KD 1.4 sampai 4.4, materi pokoknya itu adalah mengembangkan keadilan dan kejujuran. Jadi keadilan dan kejujuran ini langsung kita jadikan satu dalam satu tema. Jadi KD 1.4 ini hanya terdiri dari satu materi pokok. Kemudian KD yang kelima itu adalah terdiri dari materi mencintai alam sebagai bagian hidup manusia. Jadi yang lama itu ada dua, kemudian kita gabungkan menjadi satu. Kemudian KD yang keenam ini adalah sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain, kemudian kebersamaan itu indah. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang di situ dilanggar dari yang lama, seperti misalnya kemajemukan dan seterusnya.
Jadi kemajemukan agama dan kepercayaan berbeda satu tujuan. Ini nanti bisa disinggung pada bagian ini. Kemudian KD yang ketujuh, materi yang kami tawarkan adalah cita-cita demi menggapai masa depan. Kemudian sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan. Ini merupakan penggabungan dari dua KD. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana aplikasi kita dalam ketika kita di lapangan? Ini kami akan menyampaikan tentang aplikasi nanti di lapangan dalam bentuk RPP sekaligus kegiatan pembelajaran dalam masa pandemi ini. Ini kami sampaikan yang secara daring, jadi yang belum secara luring atau yang berada di luar jaringan, karena mungkin ada beberapa daerah yang berada di luar jaringan. Bapak Ibu, kami ajak untuk mencermati poin-poin penting dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Poin yang pertama ditekankan di sana bahwa prinsip penyusunan RPP itu dilakukan secara efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Ini poin yang pertama. Sehingga ini yang diharapkan supaya tidak membebani guru. Tetapi kadang-kadang yang disebut sudah satu lembar pun, kalau dikerjakannya dengan tidak sungguh-sungguh, ya itu tetap saja akan menjadi beban ya Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua, komponen inti tujuan pembelajaran kegelean. Bapak Ibu, kurang lebih dari 13 komponen RPP yang atur dalam peraturan Pendidikan dan menengah, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Ini yang wajib dilaksanakan oleh guru. Jadi sedangkan komponen yang lainnya itu adalah sebagai pelengkap. Bukan berarti tidak boleh. Kemudian poin yang berikutnya, guru diberi keleluasaan dalam mengembangkan RPP. Jadi dalam surat edaran itu disebutkan sekolah atau kelompok guru, satuan pelajaran dan sejenisnya, entah itu KKG atau MGMP maupun individu, itu bisa secara bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri. Kemudian yang berikutnya yang juga harus kita perhatikan bersama, bagaimana kalau kita sudah membuat RPP yang dahulu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang mungkin satu pertemuan saja kalau dilengkapi dengan lampiran penilaian itu bisa mencapai lebih dari 15 lembar. Apakah itu masih bisa digunakan? Di surat edaran itu ditetapkan bahwa adapun RPP yang telah dibuat tetap digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan 1, 2, 3 ini. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh tadi Bapak pengawas dari Flores Timur, NTT, kalau tidak salah Bapak Laurentius itu. Bahwa kalau RPP itu hanya dibuat satu lembar, maka memang disitulah untuk penilaian itu kita tidak akan bisa melihat gambarannya itu secara jelas apa yang mau dinilai. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu. Saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Nanti Pak Atrik juga akan melengkapi dengan format yang berbeda. Karena saya lihat yang Pak Atrik membuat dia menggunakan 2, 3. Jadi saya menggunakan narasi supaya nanti Bapak Ibu bisa punya
dua contoh RPP yang bisa dibandingkan dan kedua-duanya boleh dilakukan, boleh digunakan, atau Bapak Ibu nah, tujuan pembelajaran ini merupakan rangkupan dari KD kita. Jadi kompetensi yang mau dicapai dalam pembelajaran kita itu apa? Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, bunyinya adalah seperti ini. Setelah melakukan berbagai kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Ini contoh kelas 8 ya Bapak Ibu. Dan membuat rancangan aktivitas berupa tindakan baik sebagai perwujudan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Dengan demikian peserta didik semakin bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah dan bertanggung jawab mewujudkan nilai kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Dalam tujuan ini kalau dicermati, kompetensi yang mau dicapai dari KD 1, KD kedua, KD ketiga, dan KD keempat ada. Kita lihat misalnya Bapak Ibu. Memahami ini adalah dari kompetensi dasar 3, yaitu tentang pengetahuan. Karena logika kami bahwa setelah anak ini memahami, setelah anak ini tahu, maka dia bisa melakukan. Dia bisa melakukan apa yang dia tahu, apa yang dia pahami. Maka itulah keterampilan. Jadi melakukan apa yang pahami, apa yang dia ketahui dari pengetahuan itu, itulah yang disebut dengan tampilannya. Nah, setelah anak terampil melakukan, maka diharapkan bahwa akan muncul sikap anak. Maka disitulah akhirnya dalam tujuan itu masuklah bahwa kompetensi sikap yang mau dicapai dalam tujuan ini. Nah, kemudian contoh kegiatan pembelajaran secara daring Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan di sekolah kami. Jadi guru menyapa peserta didik dan meminta peserta didik mengisi polling data kehadiran. Ini kelas Telegram. Jadi Bapak Ibu, saya berbagi di sekolah kami kelas yang sesungguhnya ketika tatap muka itu digambarannya dipindah menjadi kelas Telegram. Sehingga lalu lintas kegiatan pembelajaran itu ada di kelas Telegram. Diawali jam 7.10 itu wali kelas sudah akan masuk ke kelas Telegram ini menyapa anak-anak. Nah, dari histori terakhir jam misalnya 15 menit kemudian itu guru jam pertama dia akan melihat histori akhir apakah wali kelasnya sudah keluar kelas atau belum. Kalau wali kelasnya sudah keluar kelas maka guru jam pertama dia akan masuk ke kelas Telegram. Demikian juga nanti dia akan menyudahi di kelas Telegram. Yang tahu persis apakah kelas itu masih berlangsung pembelajarannya atau tidak. Sehingga ketika di situ dilihat histori akhir di grup Telegram kelas 71 misalnya, ternyata sudah ditutup dengan doa dan anak sudah memberikan salam, ucapan terima kasih, maka barulah guru yang berikutnya akan masuk ke kelas itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, biasanya di kelas Telegram itu kami mengajak anak untuk bergabung di Google Meeting. Ini tidak setiap kali kami lakukan, hanya kadang-kadang kami lakukan. Jadi link di-share di sana, kemudian peserta didik bisa bergabung. Di Google Meeting, atau mungkin Bapak Ibu menggunakan Zoom, maka disitulah baru guru mengajak mengawali pembelajaran dengan doa. Kami menyampaikan garis besar tujuan dari pembelajaran, kemudian nanti lingkup penilaiannya seperti apa, kemudian masih secara langsung tatap muka, baru kami menjelaskan tentang pokok-pokok materi pembelajaran, kemudian menjelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita memberikan tugas kepada peserta didik, kita sampaikan bahwa tugas itu diberikan dan dikumpul melalui Google Classroom.
Jadi kita tutup di Google Meet, anak akan langsung pindah ke Google Classroom. Jadi tugas kita tulis di sana. Jadi ada LK-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh LK yang kami lampirkan. Nah, disinilah kita beri waktu misalnya sekian menit. Sebelum waktu pembelajaran kita selesai, mari kita kembali bergabung ke kelas Telegram. Jadi penutup itu selalu kami lakukan di kelas Telegram. Terakhir bahwa guru memberikan rangkuman materi pembelajaran di YouTube dengan link ini. Jadi contoh video pembelajaran yang kami buat, Bapak Ibu bisa melihat di link YouTube ini. Ada dua biasanya Bapak Ibu, karena kenapa kami masukkan di link YouTube ini, karena beberapa siswa ketika kami share di kelas Telegram, itu mereka mengeluh bahwa kalau filenya terlalu besar itu mereka agak lama untuk mendownloadnya. Maka akhirnya kami mencoba untuk mengatasi dengan video pembelajaran ini kami upload di YouTube sehingga anak bisa langsung melihat di sana. Nah, setelah itu baru menutup pertemuan dengan doa. Ini terjadi di kelas Telegram, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat model penilaiannya. Model penilaian ini kami ambilkan contoh dari buku yang tadi di-share oleh Pak Maman. RPP 1 lembar ya terjadilah seperti ini, Bapak Ibu. Ini kalau dalam RPP kita yang dahulu, betul sekali lagi saya tandaskan yang dikatakan oleh Bapak Laurentius, ini seharusnya masih disertai dengan lampiran penilaian. Tetapi kalau misalnya satuan pendidikan hanya meminta sampai di sini, ya silakan Bapak Ibu. Tetapi kita harus punya gambaran bahwa, oh sikap sebetulnya itu saya melakukan pengamatan. Bagaimana, apa yang harus saya amati? Atau misalnya dengan cara penilaian diri. Nah, inilah lembarnya yang juga harus kita buat sebenarnya. Nah, penugasan tadi kami sampaikan, ini hanya garis besar di Google Classroom. Kemudian soal kita sampaikan di Google Form misalnya. Ini contoh RPP, satu lembar yang bisa dipakai dalam masa khusus seperti ini. Tentu saja ini akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, apa yang kami lakukan ini akan sangat berbeda dengan apa yang dilakukan Pak Atrik. Meskipun kami berdua ini sering bertemu, sering ngobrol bareng, sering sharing bagaimana untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi aplikasi di satuan pendidikan kami sangat berbeda karena itu dipengaruhi oleh satu situasi satuan pendidikan kami sendiri, kemudian juga rata-rata kemampuan ekonomi orang tua yang sangat berbeda, kemudian yang ketiga adalah juga kompetensi dari kita sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan. Nah, kemudian saya berikan contoh yang kami buat dalam bentuk ini contohnya adalah ini sama dengan yang tadi kami sampaikan. Hanya di sini inilah contoh lembar kerja yang kami share untuk di Google Form itu. Maaf, di Google Classroom. Jadi contoh LK yang kami sampaikan, inilah yang harus diisi siswa berkaitan dengan kegiatan itu. Bagaimana kalau seandainya anak kesulitan, biasanya anak-anak ada yang bertanya, Pak boleh kami kerjakan tidak secara manual, kemudian kami foto, kami kirim. Saya biasanya mengatakan silakan saja menurut kamu yang lebih nyaman bagi kamu. Memang kita harus kerja ekstra di situ Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kami bagikan pengalaman kami kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Pak Atrik akan melengkapi dengan model yang berbeda yang dilakukan oleh Pak Atrik. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak.
Terima kasih banyak Pak Sulis.